kenapa sih Uni Soviet bubar dan pecah menjadi 15 negara? Seperti yang kita ketahui, dahulu, Uni Soviet adalah negara terbesar dan terkuat dalam sejarah. Selain memiliki lahan luas yang belum dikembangkan, negara ini juga memiliki jumlah penduduk yang besar. Namun karena berbagai faktor, negara tersebut bangkrut pada tahun 1991. Lalu, apa yang menyebabkan Uni Soviet bubar? Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya, Anda harus terlebih dahulu setidaknya menelaah dari kacamata sejarah ya. Nah, inilah beberapa sebab bubarnya Uni Soviet menurut penelusuran channel Wisih dari Google dan dari beberapa sumber. 1. Kebijakan ekonomi. Mengutip buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando oleh Hendro Subroto, 2009, salah satu penyebab runtuhnya Uni Soviet adalah karena faktor ekonomi. Meskipun mempunyai ketahanan ekonomi nomor 2 di dunia pada tahun 1990, nyatanya Uni Soviet kekurangan pasokan konsumsi selama bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan ekonomi pasar gelap di Uni Soviet sama dengan di atas 10% PDB negara. Selain itu, negara ini juga mengalami inflasi karena naiknya upah yang didukung dengan pencetakan uang. Harga minyak juga mengalami penurunan yang cukup tajam, sehingga membuat ekonomi minyak dan gas alam terpuruk. 2. Penguatan militer. Saat Ronald Reagan menjadi Presiden Amerika Serikat, Uni Soviet dipercaya untuk meningkatkan pertahanan militer. Kenaikan anggaran untuk riset dan pengembangan militer dinilai tidak setara dengan peningkatan kekuatan ekonomi di masa itu. Sedangkan, ahli teknologi dan wirausahawan yang seharusnya membantu meningkatkan perekonomian, justru diarahkan untuk memperkuat pertahanan militer. 3. Insiden nuklir Chernobyl. Pada tanggal 26 April tahun 1986, insiden ledakan di reaktor unit 4 pembangkit listrik Chernobyl di Pripyat terjadi. Pripyat sekarang yang saat ini adalah negara Ukraina. Bahkan, ledakan tersebut lebih kuat 400 kali dari bom Hiroshima dan Nagasaki di tahun 1945. Sejumlah berita dari Barat justru disebut sebagai gosip oleh pemerintah Uni Soviet dan baru diakui 18 hari setelah bencana. Dampak radioaktif tersebut membuat korban-korban menjadi tidak percaya lagi dengan Uni Soviet. 4. Kebijakan Perestroika dan Glasnost. Mikhail Gorbachev selaku Sekjen Partai Komunis Uni Soviet di masa itu mengusung kebijakan Glasnost dan Perestroika. Apa itu Perestroika dan Glasnost? Glasnost, yang diterjemahkan menjadi keterbukaan dalam bahasa Inggris, adalah kebijakan Sekretaris Jenderal Mikhail Gorbachev untuk kebijakan baru dan terbuka di Uni Soviet di mana orang dapat dengan bebas mengekspresikan pendapat mereka. Dengan Glasnost, warga Soviet tidak perlu lagi khawatir tentang tetangga, teman, dan kenalan yang mengubah mereka menjadi KGB karena membisikkan sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai kritik terhadap pemerintah atau pemimpinnya. Mereka tidak perlu lagi khawatir akan ditangkap dan diasingkan karena berpikiran negatif terhadap negara. Glasnost mengizinkan orang-orang Soviet untuk memeriksa kembali sejarah mereka, menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan pemerintah, dan menerima berita yang tidak disetujui sebelumnya oleh pemerintah. Perestroika. Perestroika, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi restrukturisasi, adalah program Gorbachev untuk merestrukturisasi ekonomi Soviet dalam upaya untuk merevitalisasinya. Untuk merestrukturisasi, Gorbachev mendesentralisasikan kontrol atas ekonomi, secara efektif mengurangi peran pemerintah dalam proses pengambilan keputusan perusahaan individu. Perestroika juga berharap dapat meningkatkan tingkat produksi dengan memperbaiki kehidupan pekerja, termasuk memberi mereka lebih banyak waktu rekreasi dan kondisi kerja yang lebih aman. Persepsi keseluruhan tentang kerja di Uni Soviet harus diubah dari korupsi menjadi kejujuran, dari malas menjadi kerja keras. Pekerja individu, diharapkan, akan menaruh minat pribadi dalam pekerjaan mereka dan akan dihargai karena membantu tingkat produksi yang lebih baik. Glasnost diharapkan bisa memunculkan dialog dan keterbukaan, sedangkan Perestroika diharapkan dapat mendukung kebijakan pasar bebas semu untuk industri milik negara. Namun, kebijakan tersebut justru mendorong munculnya kapitalisme dan komunisme yang kejam. Penerapan Perestroika di masa itu melambungkan harga tanpa mengimbangi dengan layanan yang memadai,
sehingga dinilai hanya menguntungkan pihak pemerintah. Nah, faktor-faktor yang dijelaskan di atas adalah penyebab utama runtuhnya Uni Soviet yang didapat dari berbagai sumber. Saat ini, negara pecahan Uni Soviet terdiri dari 15 bagian, di antaranya yaitu Lituania, Estonia, Latvia, Azerbaijan, Rusia, Georgia, Uzbekistan, Belarus, Ukraina, Turkmenistan, Kazakhstan, Armenia, Kirgistan, dan Tajikistan.